Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, ya, nggak boleh mengganggu aktivitas umat Hindu yang sedang merayakan Nyepi. Nggak boleh kaum muslimin mengganggu. Ya, misal, ya, lampu jalan itu oleh pemerintah dimatikan karena ada perayaan Nyepi. Ya, tiba-tiba kaum muslimin merasa nggak nyaman, ya, kemudian lampunya dihidupkan sendiri. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak toleransi. Apalagi sampai memaksa umat Hindu untuk menghidupkan lampu. Nah, itu nggak toleransi. Ya, nggak boleh yang seperti itu. Tapi kalau umat Muslim melakukan aktivitas, ya itu bukan intoleran namanya. Memang itu kebutuhan kaum muslimin. Nggak boleh dicegah. Jadi toleransi itu, ya kalau di dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Video yang kami tampilkan ini kaum muslimin, ini adalah perjalanan kami menuju ke sebuah tempat wisata yang ada di Pulau Bali, ya. Ini perjalanan kami jauh kaum muslimin, ya. Ini perjalanan kami dari Surabaya ke Bali, ya. Memang niatnya untuk berwisata, ya. Niatnya untuk berwisata. Akan tetapi ya kami mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari perjalanan wisata kami. Ya. Kami berada di Bali sekitar 20 hari kaum muslimin. Dan kami melihat kerukunan antar umat beragama, toleransi antar umat beragama yang ada di Bali itu luar biasa. Ya. Terkhusus antara umat Islam dan Hindu yang ada di Bali itu luar biasa kaum muslimin. Ya, kami pernah berhenti di sebuah masjid di daerah Tabanan. Ya, di mana di depan masjid itu ada sebuah balai atau mungkin pura, ya. Ya, yang jelas tempatnya luas. Di sana ada orang-orang Hindu yang sedang melakukan ritual ibadah mereka kaum muslimin. Sementara itu bertepatan dengan waktu sholat zuhur. Jadi di masjid umat muslim sedang beribadah sholat zuhur, kemudian di balai atau di pura tersebut, ya, umat Hindu juga sedang melakukan ibadahnya, ya. Tapi mereka tidak saling mengganggu, tidak saling mengintimidasi, tidak saling protes, ya. Jadi itu adalah bentuk toleransi yang sangat luar biasa, ya. Ya, seperti yang kami sampaikan di video sebelumnya, memang toleransi di dalam Islam itu ya sesuai dengan yang ada di dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kalian silahkan menjalankan agama kalian, kami juga berhak menjalankan ibadah agama kami. Ya, tidak saling mengganggu, tidak saling mencela, tidak saling protes dan sebagainya. Kan luar biasa kaum muslimin. Ya. Ya memang seperti itu, kita hidup antar umat beragama, berdampingan dengan antar umat beragama. Ya memang resikonya itu ya merasa terganggu, ya merasa tidak nyaman dan sebagainya. Itu resiko yang harus kita hadapi ketika kita tinggal di lingkungan yang agamanya nggak sama, ya, dan harus saling memaklumi. Ya, sebagai contoh lah kaum muslimin, ya, 20 hari kami berada di Bali, ya, itu di tempat keluarga, ya, tempat saudara, di mana ya di sebelah kiri, di sebelah kanan, ya, dari rumah keluarga kami itu ya orang Hindu, ya, dan mereka biasa setiap hari menghidupkan dupa, ya, dupa ditaruh di pura yang ada di depan rumah mereka, ya, dan asapnya itu jelas masuk ke rumah keluarga kami, ya, ya meskipun ya tidak merasa nyaman, ya, tapi memang itu adalah kegiatan keagamaan tetangganya. Jadi meskipun merasa tidak nyaman, tapi itu adalah bentuk resiko. Resiko yang harus dihadapi, yang harus kita jalani ketika kita hidup berdampingan dengan umat agama lain.
Ya, memang ada resikonya semua kaum muslimin, tapi selagi saling menyadari, saling memaklumi, saling memahami, saling toleransi, maka nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Hanya saja beberapa hari ini kaum muslimin kami sedikit merasa kurang nyaman dengan postingan akun sosial media dari akun Global Bali. Ini akun Facebook kaum muslimin, ya. Akun besar ini, punya pengikut 580.000, ya, akun besar kaum muslimin. Postingan di tanggal 29 Maret, ya. Di sana disebutkan bahwa pelecehan hari suci Nyepi terus berlanjut, ya. Dan di postingan tersebut ditulis narasi, ya, secara tidak langsung mengatakan bahwa kaum muslimin adalah pelaku pelecehan hari Nyepi yang ada di Bali tersebut kaum muslimin, ya. Dan kenapa disebut melecehkan hari Nyepi? Karena kaum muslimin tetap melakukan aktivitas seperti biasa ketika perayaan Nyepi, ya. Padahal bagi kami itu bukan pelecehan, ya. Justru dengan saling membiarkan itulah toleransi, ya, seperti yang kami alami tadi, ya, di masjid ibadah zuhur, ya, kemudian di seberang masjid itu umat Hindu sedang beribadah juga, saling membiarkan, itulah toleransi, ya. Kalau salah satunya saling memaksa, mungkin yang Islam memaksa supaya umat Hindu menunda ibadahnya, biarkan Islam dulu yang menjalankan, atau sebaliknya umat Hindu melarang umat Islam untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur, nanti dulu, ya, setelah umat Hindu selesai baru kalian boleh sholat zuhur. Nah, itu bukan toleransi, tapi dengan saling membiarkan itulah bentuk toleransi. Termasuk masalah Nyepi ini kaum muslimin, ya. Ketika umat Islam membiarkan umat Hindu merayakan Nyepi, ya. Kemudian umat Hindu membiarkan umat Islam untuk melakukan aktivitas seperti biasa karena memang mereka tidak merayakan Nyepi, tidak melakukan ibadah Nyepi, ya, itu adalah bentuk toleransi yang sebenarnya. Tapi kalau sudah meminta supaya umat Islam mengikuti rangkaian dari ibadah Nyepi, ya, apakah bentuknya mematikan lampu, tidak beraktivitas di luar rumah, maka itu bukan toleransi lagi namanya. Karena sudah ada unsur pemaksaan supaya mengikuti rangkaian ibadah dari umat Hindu, ya. Dan sayang juga di komentar-komentar yang ada di dalam video kami yang sebelumnya, ya, katanya kalau tidak siap untuk mengikuti atau tidak mau mengikuti adat budaya yang ada di Bali, ya, silakan angkat kaki dari Bali, keluar dari Bali, ya. Yang jadi masalah, sepengetahuan kami, ini bukan adat, bukan budaya, tapi ini adalah sebuah ritual keagamaan, sebuah kegiatan keagamaan, ya. Ya, kalau sekedar budaya sih nggak ada masalah, tapi kan ini bukan budaya, ini sudah bentuk ritual keagamaan, sebuah bentuk rangkaian ibadah dari umat Hindu. Jadi kaum muslimin nggak boleh diminta supaya mereka ikut melakukan rangkaian ibadah Nyepi tersebut, ya. Jadi kalau dengan saling membiarkan, itulah sebenarnya toleransi, ya. Itulah toleransi. Jadi dengan saling membiarkan, saling menghargai, ya, tidak saling mengganggu, tidak saling memaksa untuk mengikuti, itulah toleransi. Dan kami rasa kalau itu sekedar adat, ya, insya Allah kaum muslimin akan mengikuti, ya, kalau sekedar adat, apalagi diatur oleh pemerintah, ya, apalagi diatur oleh pemerintah, ya. Misal ada satu waktu dalam 1 tahun itu, ya, listrik dimatikan selama 1 jam atau mungkin sehari semalam listrik dimatikan. Tapi tujuannya adalah bukan untuk rangkaian keagamaan, ya. Mungkin tujuannya untuk menghemat energi dan sebagainya. Maka kaum muslimin akan mengikuti. Tapi kalau sudah masuk ke dalam rangkaian keagamaan, maka itu sudah berbeda lagi urusannya, ya. Dan menurut hemat kami kaum muslimin, ya, sebenarnya nggak perlulah ada komentar-komentar yang mengatakan kalau tidak suka, tidak mau mengikuti aturan, tidak mau mengikuti adat yang ada di Bali, ya, silahkan angkat kaki dari Bali. Ya, itu, ya, sebenarnya komentar yang kurang tepat, ya. Kalau memang sekedar adat, oke lah, ya. Tapi ini kan rangkaian keagamaan,
ya. Jadi umat Islam punya hak untuk tidak mengikuti rangkaian keagamaan dari agama lain. Ya. Dengan memberikan hak mereka, itulah sebenarnya toleransi, ya. Dan sebenarnya siapapun ya berhak untuk tinggal di Bali, ya. Begitu juga sebaliknya, orang Bali pun ya punya hak untuk tinggal di luar Bali. Ya, tentu dengan berbagai faktor, ya. Ya kan banyak faktor kaum muslimin yang bisa menyebabkan seseorang itu yang sebenarnya bukan orang Bali, kemudian dia tinggal di Bali. Atau orang Bali kemudian harus tinggal di luar Bali. Kan banyak faktor. Banyak faktor yang menyebabkan mereka dari luar Bali pindah ke Bali atau dari Bali pindah ke luar Bali. Dan itu sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Namanya kita manusia saling membutuhkan. Ya, makhluk sosial. Mungkin yang dari luar Bali kemudian tinggal di Bali karena dapat istri orang Bali. Ya, atau yang dari Bali pindah keluar Bali karena mendapatkan suami yang bukan orang Bali. Ya, sah-sah saja kaum muslimin. Sah-sah saja. Ya, kalaupun kita tinggal berdampingan, tidak menjadi saudara seagama, paling tidak kita ini saudara sebangsa, setanah air. Ya, jangan sampai kita ini berkonflik dengan saudara sebangsa, setanah air. Ya, kalau masalah agama ya sudahlah. Ya, sama-sama toleransi. Sama-sama membiarkan orang lain untuk menjalankan agama mereka dengan keyakinan dan tata cara mereka masing-masing. Ya, kalaupun ada rangkaian ibadah dari umat lain, ya, yang agamanya nggak sama dengan kita, yang kemudian membuat kita merasa tidak nyaman, ya sudah kita terima saja. Karena itu resiko yang namanya kita hidup bersosial. Kita hidup berdampingan dengan umat lain. Sudah ada resiko masing-masing. Ada kalanya umat Islam tidak merasa nyaman dengan agama lain, ada kalanya agama lain tidak merasa nyaman dengan agama Islam. Tapi itu resiko. Itu resiko yang harus kita terima. Ya. Kalau kita saling membiarkan, ya asal mereka tidak menghina agama kita, tidak merendahkan agama kita, tidak memaksa kita untuk mengikuti ritual agama mereka, ya sudah. Tapi kalau sudah ada yang menghina, ada yang merendahkan, ada yang melecehkan, maka yang seperti itu jelas tidak dibenarkan, ya. Dan orang-orang yang seperti itu pun bisa dituntut secara hukum, ya. Ya karena nggak boleh kaum muslimin. Di dalam Islam pun nggak boleh merendahkan agama lain, mengganggu agama lain, menghina agama lain. Di Islam dilarang seperti itu. Ya, Islam ini toleransinya sangat luar biasa. Lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, silakan kalian menjalankan agama kalian. Yang Islam juga menjalankan ibadah sesuai agama Islam. Nggak boleh saling ganggu. Itu seperti itu kaum muslimin. Ya, selebihnya biarlah pemerintah yang menyelesaikan permasalahan ini kaum muslimin, ya, karena ini juga terkait kebijakan pemerintah yang ada di Bali, ya. Kami hanya berharap, ya, mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan solusi yang terbaik yang tidak merugikan antar umat beragama, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.